Kalau ibu hamil beli obat di toko kelontong atau di apotik tanpa resep dokter boleh nggak sih sebenarnya? Iya, boleh sharing Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mamillennial.live. Nah, langsung Halo. bergabung nih. Assalamualaikum. Malam, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Mas Setia Budi sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng dengan mamillennial.live. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ilmunya. Oke, semoga semoga saja. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan Mas Tia Budi dulu nih kepada Mam semuanya nih. Mas Tia Budi ini kebetulan adalah seorang apoteker dan juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. Benar ya Mas ya? Iya, Oke. Oke nih, hari ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu ibu hamil minum obat aman kah gitu ya. iya. Langsung aja nih Mas Tia Budi. Aku sebelum masuk ke topik kita hari ini, aku mau tanya sedikit nih sebenarnya golongan obat itu ada apa aja sih? Suara aku kedengeran jelas kan ya? Jelas kok. Kalau suara aku jelas nggak ya? Jelas ya? Digedein dikit deh, Oke, kurang oke. gede dikit. Jadi gini ya, untuk golongan obat itu sebenarnya banyak ya. Untuk golongan obat itu. Hmm. Jadi kalau untuk spesifik ke ibu hamil tuh biasanya ke kategorinya, kategori keamanannya kayak gitu. Jadi kalau golongan obat tuh ada golongan obat keras, golongan obat bebas terbatas, kemudian golongan narkotik, psikotropik. Nah, itu banyak. Tapi kalau untuk yang lebih spesifik untuk ibu hamil ya untuk lebih ke kategori keamanan kayaknya. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. kategori keamanan itu ada yang kategori A, B, C, dan D atau X kayak gitu. Jadi kategori A Hmm. itu adalah kategori yang berdasarkan hasil riset secara praklinis dan klinis gitu ya. Praklinis itu ke hewan kayak gitu, hewan percobaan. Itu dia aman, tidak menunjukkan gangguan pada fungsi janin kayak gitu. Kemudian pada studi ke manusia pun seperti itu. Jadi golongan kategori A ini adalah yang direkomendasikan untuk eh, terapi atau pengobatan kayak gitu. Hmm. Kemudian ada yang kategori Oke. B. Kategori B ini dia secara studi klinis juga masih perlu peninjauan. Beberapa pengujian memang ada yang mengakibatkan gangguan pada janin kayak gitu. Tapi secara secara klinis ke manusia masih belum banyak dilakukan penelitian. Nah kayak gitu. Tapi kalau yang gangguan pada janin tadi itu bisa diperbaiki karena gangguan itu nggak apa sih nggak permanen kayak gitu. Dari uji coba ke Hmm. hewan uji tersebut kayak gitu. Jadi kategori C, Oke. kategori C ini dia berdampak ya, berdampak tapi juga Hmm. nggak permanen kayak gitu. Jadi kalau dampaknya apa sih kalau indikasi terapinya itu lebih penting, jadi bisa diberikan kayak gitu. Tapi kalau indikasi terapinya bisa digantikan dengan obat yang lain, maka digantikan untuk kategori C. Nah, untuk Oke. selanjutnya kategori D atau kategori X ini sebaiknya dihindari kayak gitu. Karena pada Hmm. pengujian-pengujian di hasil laboratorium dan uji klinis ke manusia itu dia berdampak negatif kayak gitu. Misalnya teratogenik dan juga mutagenik. Kayak kasus thalidomid misalnya pada 1962 di Jerman itu kan karena memang hasil risetnya dulu belum banyak ya kayak gitu. Jadi Hmm. digunakan sebagai terapi ansietas dan juga terapi sedatif untuk menghilangkan stres, kemudian gangguan tidur. Karena memang risetnya kurang, jadi nggak tahu digunakan saja Hmm. ternyata bisa menyebabkan kecacatan pada janin kayak gitu. Akhirnya banyak Janin. janin yang lahir cacat kayak gitu. Nah kategori mungkinnya kalau Oke. untuk keamanan ibu hamil kayak gitu. Mm-mm. Oke, jadi kesimpulan dari semua golongan obat ini sebenarnya aman nggak sih untuk ibu hamil mengkonsumsi obat-obat tersebut? Harus dipilih dulu. Obat-obat. Kayak Mhm. dipilih dulu dan dikonsultasikan ke apotekernya. Itu yang lebih penting. Karena Oke. nanti terapi tersebut dilihat dengan kondisi fisiologis pasien kayak gitu. Misalnya mual muntah ya, mual muntah misalnya atau morning Mm-mm. sickness. Kalau bisa digunakan untuk terapi-terapi yang misalnya peridoksin, vitamin B6 misalnya bisa mengcover, ya nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau memang harus terapi menggunakan obat yang
antiemetik atau mual muntah, ya dipilih terapi yang paling aman untuk janin kayak gitu misalnya. Misalnya kayak metoclopramid kayak gitu untuk terapi mual muntahnya. Jika nanti mual muntahnya itu lebih lebih Berlebihan signifikan gitu kayak ya. gitu, berlebihan kayak gitu. Mhm. Tapi kalau masih tidak Oke. terlalu mengganggu, kayaknya nggak masalah. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ibu hamil untuk mengkonsumsi obat-obatan itu sendiri, sebenarnya bisa dikonsumsi pada usia kehamilan berapa sih yang amannya sehingga tidak mengganggu pertumbuhan janin itu sendiri? Sebenarnya untuk hasil riset obat-obatan itu ya, dia tergantung Mm-mm. tergantung ada obat yang memang berbahaya di trimester pertama kayak gitu. Di trimester pertama dia Oke. bahaya, dan ada juga yang menunjukkan apa sih pengaruhnya ke janin itu ke trimester selanjutnya atau untuk waktu kehamilan selanjutnya kayak gitu. Misalnya kayak Mm-mm. obat herbal, kunyit misalnya ya. Kunyit itu kan kalau secara umum Mm-mm. aman ya kalau untuk orang biasa kayak gitu. Tapi kalau untuk trimester pertama dia eh, harus dihindari misalnya kayak gitu, karena memang bisa menyebabkan reaksi, bisa keguguran di trimester pertama Oh, kayak gitu. oh ya, saya baru tahu. Oke, oke, oke. Jadi Kemudian harus dihindari. Jadi kandungan, tergantung kenapa? tergantung Gimana? ke tergantung pada penggunaan obatnya, nanti dilihat kayak gitu. Misalnya Mm-mm. kondisi masih dalam trimester pertama, kemudian obat yang digunakan itu bisa membahayakan janinnya di trimester pertama, maka lebih baik dihindari kayak gitu. Oke. Tapi kemudian sebenarnya kandungan obat apa sih yang aman untuk ibu hamil? Karena kan ibu hamil kadang sensitif begitu ya. Imunitasnya kan naik turun. Yang paling sering itu biasanya kan batuk, pilek, kemudian mah, mungkin karena mual muntah itu sendiri. Nah, itu kandungan obat yang aman itu yang seperti apa ya? Kandungan obat yang aman misalnya untuk terapi MAH misalnya kayak gitu ya. Iya, Mm-mm. gangguan lambung itu ya terapi. Sebenarnya bisa digunakan kayak antagonis reseptor H2 misalnya kayak ranitidin, itu masih bisa kayak gitu ya. Oh, masih Kemudian aman bisa ya? untuk masih aman. Misalnya untuk ada perlukaan, bisa misalnya ada tukak atau terjadi iritasi pada lambung, supralfat masih bisa kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Bisa digunakan Halo? antasida, tapi antasida ini yang harus di apa sih? Yang harus diingat itu dia bisa menyebabkan konstipasi kayak gitu. Kayak gangguan fungsi lambung gitu ya. Gangguan fungsi lambung bisa digunakan Mm-mm. terapi misalnya antasida kayak gitu. Antasida, kemudian ranitidin, reseptor atau GSA2, kemudian sukralfat juga bisa. Tapi untuk antasida itu bisa menyebabkan konstipasi kayak gitu. Jadi harus benar-benar Oh, dibarengin sama makan makanan yang tinggi memudahkan serat. untuk buang air besar kayak gitu, tinggi serat kayak gitu. Oke. Penggunaan antibiotik untuk ibu hamil itu sebenarnya aman atau enggak sih? Karena kan biasanya juga ada beberapa ibu yang sakit dan perlu antibiotik seperti itu. Aman atau tidak ya? Kalau antibiotik dia bisa pakai amoxicillin masih aman ya. Terapi 7 sampai Amoxicillin masih 10 hari aman. masih aman. Tapi tentu harus konsultasi dengan Iya, yang harus tenaga dihindari kayak medisnya itu sendiri golongan atau mungkin bisa eh, konsultasi dengan dokter kandungannya ya Mas ya. iya, kayak gitu. Karena ada beberapa antibiotik yang memang menyebabkan gangguan pada janin kayak gitu. Ada beberapa Oke. antibiotik yang bisa di janin. Jadi yang aman memang terapinya adalah amoxicillin, penicillin dan cephalosporin masih aman digunakan. Oke, tapi tetap harus konsultasi dengan dokter kandungan terlebih dahulu untuk penggunaan antibiotik itu sendiri ya, Mas ya. Oke, kemudian contoh kandungan obat yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil tadi apa aja ya, Mas ya? Bisa diulangin lagi. Misalnya vitamin A dengan dosis yang besar. Misalnya nih ada beberapa obat yang memang bisa mengganggu fungsi janin. Misalnya kayak simvastatin. Simvastatin kan biasanya untuk kolesterol ya, kayak gitu, terapi pilihan Mm-mm. untuk kolesterol. Atau turun dari vitamin A, kayak gitu. Oh, Kayak isotretinoin dan banyak digunakan di dalam kosmetik kayak gitu. Karena beberapa oke. dari hasil penelitian memang ini golongan-golongan obat yang kategorinya kategori D kayak tadi ya, simvastatin kayak gitu misalnya. Itu bisa Mm-mm. menyebabkan kecacatan pada janin misalnya kayak gitu. Kemudian dengan Mm. obat antibiotik tadi bisa menyebabkan misalnya kayak golongan
antibiotik gentamicin kayak misal dan lain-lain itu bisa menyebabkan Gray syndrome pada bayi, kemudian pembentukan organ pada janin. Itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi memang untuk ibu hamil memang harus dipilih dan dipilah penggunaan obat-obatnya. Apakah itu mengganggu dari pertumbuhan dan perkembangan janin dan aman untuk ibu hamil sendiri atau tidak, begitu ya, Mas ya? Iya, karena memang tujuan terapinya kan harus tercapai dan minimalkan resiko seminimal mungkin kayak gitu kan harusnya penggunaan Iya. obat itu. Lalu kenapa sih sebenarnya jenis obat tertentu itu bisa mempengaruhi janin? Mungkin Mams biar mengerti prosesnya, alurnya begitu. Jadi kalau apa sih, nggak semua obat juga sih ya bisa menembus plasenta atau barrier pada lapisan pada ibu hamil misalnya kayak gitu ya. Di plasenta itu Mm-mm. kan ada beberapa barrier lapisan-lapisan yang bisa ditembus oleh zat-zat ya, kayak gitu misalnya. Nah, contohnya Mm-mm. misalnya ada obat yang dengan berikatan dengan protein, kemudian obat dengan apa sih kecil, ada obat yang eh, asam lemah misalnya kayak gitu. Itu lebih mudah menembus ke Mm-mm. bariernya tadi, perlindungan di plasenta kayak gitu. Jadi kalau dia bisa Oke. menembus itu, otomatis dia bisa masuk ke dalam. Nah, kalau untuk secara apa, pembentukan pada janin itu biasanya dipengaruhi oleh pengaruh dari ibunya juga kayak gitu. Mm. Jadi Mm-mm. saat asupan-asupan misalnya keasaman darah kayak gini, misalnya asupan-asupan dan sel suplai ke janin itu berpengaruh terhadap pembentukan organ kayak gitu. Oke, baik. Kemudian tadi disebutkan di awal kalau misalkan ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan herbal, herbal termasuk kunyit itu kan sebenarnya bisa mempengaruhi dari janin. Nah, ada nggak sih yang mungkin obat-obatan yang herbal mungkin yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil gitu, yang aman? Iya, hanya beberapa sih ya yang perlu diperhatikan. Misalnya ada beberapa uh, tenaga medis itu memang tidak merekomendasikan untuk penggunaan obat herbal kayak gitu ya, apalagi penggunaan obat herbal ya atau obat tradisional pada ibu hamil gitu ya, yang suka konsumsi jamu gitu ya. Jadi kalau hasil penelitian itu ada beberapa memang yang tenaga medis itu tidak merekomendasikan penggunaan jamu kayak gitu misalnya, apalagi jamu itu kan jamu gendong misalnya kayak gitu, itu kan takarannya nggak jelas ya, takarannya berapa Mhm. miligram dosis-dosis yang masuk kayak gitu ke dalamnya. Mungkin kalau untuk Mhm. sekali dua kali masih aman, tapi ketika digunakan rutin, nah Mhm. itu dari beberapa penelitian memang ada hasilnya yang berefek pada kayak gitu. Misalnya bisa memperkeruh Mhm. air ketubannya, bisa mengganggu pada proses gitu. Kemudian ada juga yang mempengaruhi dari kadar oksigen pada janin akibat pemberian jamu. Iya. Sebenarnya kalau nggak diminum rutin nggak masalah. Tapi ada beberapa Iya. tadi yang harus dihindari di trimester pertama, misalnya kayak kunyit kayak tadi. Nah, ada beberapa memang yang harus dihindari. Oke, Karena jelas ya. obat Berarti herbal kalau ini misalkan, hmm? perlu studi lebih lanjut untuk halo. Oke. Jadi kalau obat herbal itu perlu studi lebih lanjut ibu hamil kayak gitu. Karena Hmm. Oke, jadi seharusnya sebaiknya lebih baik untuk dihindari.
penggunaan obat herbal sebaiknya harus dihindari saja begitu ya untuk Karena konsumsi. dari konsumsi makanan juga sudah terpenuhi. Hai Ma, mohon maaf sekali harus terputus tadi karena sinyalnya Mas Budi nggak bagus, jadi aku coba terus aku mau undang lagi Mas Tio Budinya. Semoga masih bisa bergabung dengan kita ya. Nah oke. Mas Tio Budinya sudah hadir nih, sudah ada di ruangan. Sedang aku proses untuk diundang supaya bisa bergabung kembali dengan kita. Halo. Oke, sorry tadi aku putus aja karena nggak bisa loading sama sekali. Oke, kita kembali lagi Sinyal tadi. Jadi sebenarnya ibu hamil jelek itu, banget. Iya. jadi kita kembali lagi ke topik tadi ya Mas ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kalau misalkan mau mengkonsumsi obat-obatan herbal itu mungkin sekali dua kali masih is okay gitu ya. Tapi sebenarnya dari tenaga medis sendiri tidak merekomendasikan untuk ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan itu karena memang akan mempengaruhi pada janin itu dan juga nanti mempengaruhi dari air ketuban itu sendiri ya. Iya. Karena dari beberapa penelitian itu memang ada yang dari misalnya kasus dari aspeksia misalnya ya, gangguan dari suplai oksigen ke janin, itu mengonsumsi jamu itu 7 kali kayak gitu. Kemudian misalnya kayak tadi terlalu sering mengonsumsi jamu terhadap kekeruhan dari kayak gitu. Oke, gitu ya Mams. Untuk Mams yang biasanya sering untuk bertanya-tanya boleh atau enggak sih ibu hamil minum obat-obatan herbal. Nah, sudah dijawab oleh Mas Tia Budi. Nah, kemudian ini ada tips menggunakan obat yang tepat tuh bagaimana Mas? Misalkan kadang diresepkan minum obat 3 kali 1 gitu kan. Tapi kadang mungkin ada orang yang minum dengan jam yang ngaco kayak gitu. Atau misalkan mungkin 3 kali benar tapi jam-jamnya mereka belum bisa untuk tertib gitu. Apa sih tips menggunakan obat yang tepat ini? Gimana cara menyimpannya juga supaya obatnya itu tetap dalam kondisi yang bagus? Oke. Jadi misalnya nih untuk penggunaan obat itu yang lebih perhatikan lebih sesuai indikasinya, fungsinya untuk apa kayak gitu. Misalnya antibiotik itu memang dia harus rutin kayak gitu ya digunakan. Kalau tidak nanti bisa resisten kayak gitu. Kemudian untuk anti nyeri kan seharusnya nggak harus diminum terus-menerus tuh sampai obatnya habis. Misalnya kayak paracetamol, kemudian misalnya kayak ibuprofen untuk nyeri misalnya, untuk demam kayak gitu. Jadi nanti kalau memang nyerinya, demamnya sudah hilang, ya udah di stop aja, nggak usah diterusin lagi kayak gitu. Kemudian misalnya untuk penyimpanan ya disimpan di suhu sejuk kayak gitu. Misalnya suhu ruang yang sejuk. Karena akan berpengaruh terhadap stabilitasnya. Biasanya kalau nggak stabil tuh obat itu dia udah rapuh duluan. Masih di dalam stripnya dia udah rapuh, itu biasanya dia nggak stabil, udah rusak stabilitasnya. Walaupun masa expired date-nya masih lama kayak gitu. Oke. Jelas sekali. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan dari Mams semuanya ini. Kemarin aku bikin kolom Q&A dan kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih dari Mams semuanya. Pertama ini ada, kalau misalkan minum obat paracetamol, kemudian mengkonsumsi obat paracetamol kembali. Halo? Coba aku undang lagi Mas Setia Budinya ya.
Kalau misalkan minum obat paracetamol, kemudian, Kepotong suaranya. oke, sudah jelas? Ya. Kalau misalkan minum obat paracetamol, kemudian konsumsi obat lain, tapi ada kandungan obat paracetamolnya juga di kandungan obat lain tersebut, apakah itu bisa dikategorikan sebagai dosis ganda dan apakah bisa menjadi kebal terhadap obat tersebut? Halo? Jelas nggak suara saya? Kedengeran suaranya, kedengeran jelas kok. Tadi kepotong, saya udah ketangkap pertanyaan. Jadi konsumsi paracetamol, tapi konsumsi obat lain lagi dengan paracetamol Iya, iya. di obat tersebut gitu ya. Dosisnya Ya. jadi ganda dan apakah menyebabkan kebal gitu. Jadi kalau kayak gitu ya memang dosisnya akan menjadi berganda. Kalau paracetamol nggak berefek pada kekebalan. Ini kebalnya maksudnya kebal apa? Mungkin kayaknya dimaksudnya bakteri kayak ya. Mungkin demamnya nanti nggak sembuh-sembuh gitu kali. Ya, mungkin bisa seperti itu. Iya, mungkin ya. Jadi kalau memang sudah menggunakan paracetamol misalnya, kemudian di merek tertentu menggunakan obat tertentu tersebut, kemudian di dalamnya mengandung paracetamol juga, tentu dosisnya akan double kayak gitu ya. Dosisnya akan double. Dosisnya akan double. Nah, dosisnya yang double ini nanti kondisi fisiologis manusia itu kan punya kadar reseptor yang sudah ditentukan ya. Misalnya orang dewasa 500 mg kayak gitu. Jadi kalau nanti dia konsumsi 500 mg, kemudian di obat yang bermerek tadi itu juga mengandung paracetamol 500 mg, maka yang tidak berikatan dengan reseptornya atau tidak yang bebas di dalam darah itu akan menjadi toksik kayak gitu. Karena kayak gitu. Apalagi kan paracetamol juga dia meningkatkan fungsi hati, hepatotoksik kayak gitu. Dia juga toksik terhadap, mungkin ada anti alergi, kemudian ada paracetamol. Harus dipilih salah satu ya, supaya tidak menjadikan dosis ganda ya, Mas ya. Karena nanti obat yang Nah, oke. Suaranya udah Halo. ada. Sudah mendapatkan pojok sinyal yang bagus ya? Ya, gue ini pindah-pindah lokasi. Ya, sama aja deh. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Penuh pengorbanan lanjut. banget live ini. Oke, lanjut nih. Ibu hamil biasanya tidak boleh menggunakan skincare. Nah, tapi nanti malah muncul jerawat, komedo, dan kulit kusam sebagainya. Boleh nggak sih ibu hamil konsumsi vitamin E nih, Mas? Vitamin E nggak masalah sih sebenarnya. Kalau vitamin E masih aman. Nggak masalah, aman ya? Iya. Oke. Kecuali kosmetik tersebut mengandung kayak turunan-turunan dari vitamin A ya, yang hati-hati kayak gitu. Mungkin dia bukan vitamin A, tapi dia turunannya kayak gitu. Derivat-derivatnya atau mungkin persamaannya yang bisa mungkin berefek pada janin kayak gitu. Karena kalau vitamin A kan bisa dimasukin di kosmetik nih untuk regenerasi jaringan kulit yang rusak misalnya kayak gitu karena jerawat dan lain-lain. Biasanya suka ada kayak gitu. Oke, jelas Mas. Kemudian nih ada pertanyaan lagi, beberapa obat anti jamur tidak boleh untuk ibu hamil karena dapat menghambat pertumbuhan janin. Lalu obat anti jamur apa sih yang aman untuk ibu hamil? Sebenarnya kalau jamur itu lebih ke imunitas ya. Kalau imun kita bagus nanti bisa sembuh sendiri sebenarnya. Kecuali memang udah infeksinya udah parah kayak gitu ya. Infeksi jamurnya udah parah. Golongannya statin masih bisa. Oke. Statin masih bisa digunakan. Topikal ya kayak gitu misalnya masih bisa. Oke. Tapi memang
golongan ketoconazole dan lain-lain memang dihindari. Lebih baik dihindari, Oke. memang menghambat pertumbuhan janin. Baik Mas, lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, tadi sudah dibahas ini. Boleh ibu hamil boleh minum rebusan daun-daunan atau rimpang-rimpangan enggak? Tadi sudah dijelaskan nih Mas ya. Boleh kok, asal jangan rutin gitu ya. Kalau boleh boleh, asal jangan rutin. Kalau rutin ya berpengaruh terhadap nanti ke air ketubannya kayak gitu. Karena beberapa riset juga sudah menunjukkan dari kekeruhan di air ketuban, kemudian gangguan suplai oksigen saat proses melahirkan ke janin, nah kayak gitu. Jadi kalau memang sering mengonsumsi atau rutin mengonsumsi dengan kadar yang tinggi, ya kadar yang tinggi, karena sebenarnya buat herbal kan perlu riset lagi ya, kayak gitu. Iya. Soalnya kayak ini deh, kayak pare. Pare aman sih ya untuk orang normal makan pare gitu ya. Apalagi orang diabetes misalnya makan pare aman. Dia bisa menurunkan fungsi kadar gula dalam darah. Tapi kalau untuk orang hamil, dia punya toksin, punya kadar racun yang bisa membuat keguguran di trimester pertama. Sama kayak kunyit. Karena itu sudah diuji di praklinis ke tikus yang dikasih jus pare memang bisa mengakibatkan keguguran pada janinnya kayak gitu. Nah itu kan udah studi di laboratorium kayak gitu. Nah itu yang dihindari kayak gitu. Oke, tapi seberapa banyak sih Mas untuk konsumsi pare sehingga menyebabkan keguguran dan kunyit juga bisa menyebabkan keguguran, itu seberapa banyak ibu hamil mengkonsumsinya sampai mengakibatkan keguguran? Rutin, itu rutin. Jadi kalau seberapa banyak itu kan kuantitas ya, jumlah kadarnya ya kayak gitu. Tapi kalau dia digunakan rutin itu yang berbahaya. Oke. Dia makan terus-terus jangka panjang dengan jangka waktu yang lama kayak gitu. Oke, jelas. Kemudian apa ini? Oh, vitamin yang bagus untuk ibu hamil trimester 1 apa? Mungkin tambah darah ya, zat-zat besi, kemudian vitamin-vitamin yang bisa menyuplai naiknya hemoglobin, itu penting karena nanti akan berpengaruh terhadap kadar oksigen. Kemudian oksigen dan juga nutrisi ke janin kayak gitu ya. Kemudian pembentukan misalnya kayak asam folat untuk pembentukan jaringan otak, itu penting, DHA dan lain-lain. Dan yang paling pentingnya lagi adalah protein, asupan protein ya. Asupan protein itu kan pembangun jaringan kayak gitu. Jadi kalau lebih banyak konsumsi protein hewani, nabati. Oke, berarti memang harus yang diperbaiki adalah yang pertama konsumsi dari pola ibu sendiri tentunya. Konsumsi makanan sehat dan menu seimbang seperti itu ya. Baru kemudian supaya vitamin-vitamin yang kalau lainnya. sudah terjamin ya. Sebenarnya kalau sudah terjamin sudah dapat dari asupan makanan nggak perlu lagi ya. Sebenarnya. Mungkin ke vitamin-vitamin untuk menambah sel darah merah, hemoglobin dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah itu juga menarik sekali. Ada yang bertanya seperti itu, perlu atau enggak sih sebenarnya ibu hamil untuk mengkonsumsi obat-obatan? Ternyata kalau misalkan menunya sudah bagus, ibunya sudah konsumsi makanan yang bagus, vitamin mungkin ya tidak perlu diperlukan lagi ya Mas ya? Iya. Karena sebenarnya kan namanya suplemen itu kan tambahan ya. Tambahan. Kalau memang sudah terpenuhi ya nggak usah lagi kayak gitu. Iya, barangkali ada ibu yang bingung. Iya, kayak zat besi misalnya kayak gitu ya, kayak golongan F digunakan kan sebenarnya kalau memang dari daging merah udah dapat ya nggak usah minum lagi. Kecuali memang nanti aneminya, memang perlu penambahan zat besi kayak gitu ya udah terpaksa digunakan. Oke, setuju sekali. Kemudian ada yang bertanya lagi nih, kalau ibu hamil beli obat di toko kelontong atau di apotik tanpa resep dokter boleh nggak sih, sebenarnya aman atau enggak sih? Obat apa nih? Obat kan kalau obat bebas kayaknya nggak mungkin ya dijual di toko kelontong ya, kayak gitu. Jangan kayaknya ini paradigma yang harus diperbaiki juga deh ya di tengah masyarakat kayak gitu terkait pembelian obat ini. Mungkin di toko obat berizin masih bisa ya kategori obat bebas dan bebas terbatas kayak gitu. Tapi kalau di toko-toko kelontong terkait stabilitas tadi kayak gitu. Terkait stabilitas tadi misalnya penyimpanan, suhunya tidak sesuai, obatnya sudah rusak sebelum diminum. Ya.
Apalagi nanti untuk indikasi-indikasi yang simptomatik untuk misalnya demam kayak gitu. Nah, kasihan nanti kalau minum obat ternyata obatnya udah nggak stabil, udah rusak duluan, udah nggak efektif lagi kayak gitu. Apalagi obat dengan kategori K, ya, obat keras kayak gitu misalnya, yang logonya merah ada tanda K. Kalau bisa belinya di apotik kayak gitu, ya, lebih aman. Ya, bisa Atau dikonsultasikan minta resep juga dengan dokter ke apotik kayak gitu. Ya, karena banyak ibu Jangan hamil itu yang mungkin cuman sakit pusing gitu kan. Ya udah. lontong deh. Ya. Iya, kalau bisa harus di apotek aja ya supaya konsultasi dengan tenaga medisnya sekalian gitu. Apakah obat yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil itu sendiri aman atau enggak sebenarnya gitu. Dan tentu lebih terjamin juga daripada beli obat di toko kelontong ya, Mas ya. Halo? Karena nanti Halo? terkait penyimpanan tadi kayak gitu. Terkait stabilitas. Iya, ya, betul sekali. Karena Nah, terakhir nih Mas, tips untuk ibu hamil. Itu perlu disimpan di suhu sesuai stabilitasnya kayak gitu. Misalnya vaksin. Kenapa sih vaksin harus di suhu ya kayak gitu. Baik, kalau begitu aku closing aja ya Mams ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Mams juga lebih aware gitu terhadap penggunaan dari obat-obat untuk ibu hamil itu sendiri memang tidak bisa untuk dibeli dan dikonsumsi secara sembarangan tentunya karena pastinya ibu hamil dan orang yang tidak hamil memiliki perbedaan seperti itu. Jadi memang harus lebih teliti dalam mengkonsumsi obat-obatan. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Halo.